ada di sini. Oke. Jadi berikut beberapa agenda yang akan kita lakukan pada hari ini. Ada opening, sudah dimulai dengan opening dan ice breaking, dan kita akan menjelaskan sebagian informasi tentang Future of Work Forum ini. Kemudian ada panel discussion, yaitu acara utama kita yang akan dibagi dua di round pertama dan juga ada round kedua apabila waktunya mencukupi. Kalau waktu tidak mencukupi, kita akan stick ke panel discussion round satu aja. Kemudian terakhir ada closing. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke panel discussion, saya mau memperkenalkan sedikit dulu nih tentang PIL LGBT ke Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru pertama kali bergabung nih di malam ini. Jadi Teligility ini adalah perusahaan konsultan agile transformation dan pengembangan profesional yang berbasis di Singapura. Oke. Jadi kita berfokus untuk membantu individu maupun organisasi yang ingin beradaptasi di tengah perubahan cara kerja yang terus berkembang, termasuk gelombang AI yang sedang kita hadapi sekarang. Nah, Future of Work Forum yang kita jalani malam ini adalah salah satu komunitas yang kami inisiasi dari Teligility sebagai ruang diskusi terbuka bagi para profesional untuk saling berbagi perspektif dalam menghadapi masa depan dunia kerja. Nah, setiap gelombang perubahan selalu membawa ketidakpastian pastinya. Hari ini mungkin AI, besok bisa jadi teknologi yang lain atau krisis ekonomi atau disrupsi lainnya. Nah, Future of Work Forum ini hadir karena kami percaya tidak ada seorang pun yang seharusnya menghadapi perubahan ini sendirian. Semua yang kami lakukan dipandu oleh dua prinsip sederhana, yaitu sustainable business dan juga sustainable people. Nah, sustainable business artinya apa sih? Sustainable business berarti melihat lebih jauh dari sekedar keuntungan jangka pendek, berinvestasi pada kepercayaan, talenta, dan capability yang terus bertumbuh seiring waktu. Sedangkan sustainable people artinya terus menemukan makna, membangun resiliensi, dan mengembangkan potensi di tengah perubahan karir dan tempat kerja yang terus bergeser. Oke. Kemudian ada satu hal yang selalu Till Agility pegang, yaitu teknologi tidak pernah benar-benar mengubah organisasi. Technology never transforms organization. People do, culture does, leadership does, and learning does. Jadi yang mengubah organisasi itu bukanlah teknologi, yaitu yang mengubah adalah manusianya, budayanya, kepemimpinannya, dan juga proses belajarnya. Jadi ketika kita bicara soal AI malam ini, penting untuk diingat kalau AI ini hanyalah alat bantu saja. Yang menentukan apakah organisasi kita benar-benar bertransformasi atau tidak, ya kembali lagi ke 4 poin ini. Orangnya, culture, leadership, dan juga learning tetap ada di tangan manusia yang menggunakan dan menggerakkannya pastinya. Seperti itu. Kemudian, the research is global, the advantage is local. Sekarang, mari kita bicara tentang data nih. Karena demam AI dan kondisi ekonomi dunia saat ini, banyak yang menyebut kita sedang mengalami global reset. Nah, berdasarkan data dari World Economic Forum Future of Jobs di 2025, secara global diperkirakan ada 170 juta pekerjaan baru akan tercipta sampai tahun 2030. Kemudian, namun di saat yang sama, sekitar 92 juta pekerjaan berpotensi tergantikan. Dan sekitar 39% kompetensi inti pekerjaan atau core skills pekerja diperkirakan akan berubah. Nah, gap ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia terutama. Jadi, The Indonesia Signal, menurut laporan dari PYC di tahun 2025, ternyata 69% pekerja Indonesia aktif menggunakan AI dalam pekerjaannya. Udah pastinya nggak asing dong. Kita semua pekerja-pekerja di Indonesia menggunakan AI pastinya di setiap kerjaan. Mau dalam bentuk ChatGPT, mungkin Gemini atau apapun itu semuanya pasti kita pakai dong. Kita udah nggak asing dengan AI. Nah, kemudian 69% ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding rata-rata global yang hanya 54%. Artinya orang Indonesia justru lebih aktif menggunakan AI dibanding rata-rata di dunia. Nah,
Dan sekitar 33% diantaranya menggunakan kategori Frontier Professional. Apa sih ini Frontier Professional? Adalah kategori yang diberikan dari Microsoft World Trend Index di 2026. Jadi kelompok tertinggi di Asia yang menggunakan AI. Jadi pesannya sih sebenarnya sederhana ya, risetnya memang global, tapi keunggulannya bisa jadi lokal. Gap ini bisa jadi peluang besar bagi kita, para pekerja Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian menariknya, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak dan Ibu sekalian sebelum acara ini, yang saat kalian isi di registration formnya, kami berhasil mengelompokkan 3 topik utama yang akan kita diskusikan bersama panelis kita malam ini. Pertama, ada staying relevant and unlearning. Jadi tentang mendefinisikan ulang peran Scrum Master dan juga Agile Practitioner di era AI, termasuk mindset lama apakah apa aja yang perlu dilepas seperti itu. Kedua, ada AI integration and limits. Tips praktis memanfaatkan AI untuk mempercepat pembelajaran harian maupun karir sekaligus memahami batasan dan risiko keamanannya. Ketiga, ada human-centric evolution, yaitu bagaimana sih menyeimbangkan kecepatan delivery yang didorong AI dengan pengawasan manusia yang tetap esensial sambil menghindari bottleneck prosedural baru. Baik, tanpa membuang-buang waktu lebih lama lagi, mari kita mulai sesi diskusi panel kita hari ini. Sebelumnya, aku perkenalkan diri. Aku Pinti Lorenza Wijaya sebagai fasilitator Bapak Ibu sekalian dari Til Agility malam ini. Nah, sekarang mari kita perkenalkan para panelis kita, dimulai dari Bapak Randy Aries Fajrin. Halo, Pak Randy, Ya, boleh halo, om selamat yang malam. dulu nih. Gimana kabarnya, Mas Randy? Baik, Alhamdulillah. Tinggi, gimana kabar? Ah, baik-baik, luar biasa nih. Jadi teman-teman boleh juga berkenalan nih dengan Mas Randy. Siapa sih Mas Randy ini? Sebenarnya Mas Randy ini adalah seorang agile coach dan global career mentor dari The Leadership Company. Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Leadership Company? Atau ada yang udah pernah ketemu sama Mas Randy sebelumnya? Boleh kasih jempol-jempolnya atau raise hand. Boleh nih, boleh. Oke, jadi Mas Randy ini adalah founder sekaligus CEO dari Leadership Company dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di Agile Transformation dan sudah mentoring 300 lebih profesional di 25 lebih negara. Wow, luar biasa Mas Randy. Sekali lagi welcome Mas Randy sudah join di forum kita hari ini. Next, aku panggil juga Pak Harindra Pradana. Boleh on cam? Halo, 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 gimana Pak Harindra kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Halo Mas Ya. Randy. Halo, Guru. Oke, jadi buat yang belum kenal dengan Pak Harindra ini adalah Change Management Specialist dari PT Maybank Indonesia. Pasti udah nggak asing lagi dong teman-teman semua Bapak Ibu dengan Maybank Indonesia. Nah, Pak Harindra ini memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun lintas IT Engineering, Agile Coaching, dan juga Enterprise Transformation, dan juga penulis buku Psychic Leadership loh. Penulis buku. Nanti teman-teman, Bapak Ibu boleh juga dibaca juga tuh Psychic Leadership bukunya. Oke, welcome Pak Harindra. Next, kita panggil Pak Nuzli. Halo Pak Nuzli. Halo, Halo, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sudah lebih baik. Suara masih parau sih. Luar biasa flu kali ini. Wow. Waduh, lagi kurang sehat ya. Semoga habis ini, habis memberitakan menjadi panelis, langsung sembuh ya habis ini. Amin, amin. Amin. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang belum kenal sama Pak Nuzli ini adalah seorang VP Infrastructure dan Cyber Security dari PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma. Pasti teman-teman, Bapak Ibu juga udah nggak asing kan sama Telkom Sigma.
Nah, Pak Nuzli sudah memimpin strategi dan eksekusi teknologi yang aman dan scalable di Telkom Sigma dengan pengalaman luas di cyber security, governance, dan juga teknologi modernization. Oke, welcome Pak Nuzli. Makasih, makasih. Kemudian terakhir ada juga Pak Fadli. Pak Fadli Rashad. Boleh di on cam dulu Bapak Halo, Fadli? halo semuanya. Hai, makasih nih Mas Nusli, Halo. Mas Arindra, Mas Randy, dan teman-teman sekalian udah join. Thank you so much. Oke, buat teman-teman yang belum kenal sama Pak Fadli Rashad. Nah, Pak Fadli ini adalah product owner dari private banking di salah satu bank di Singapura, yaitu Bank of Singapore. Nah, jadi Pak Fadli ini sudah 24 tahun membangun platform digital dari software engineer hingga memimpin transformation di private banking dan kini fokus di titik pertemuan agentic AI dengan decentralized infrastructure. Welcome Pak Fadli. Thank you, Pinky, thank you. Ini panel discussion berikutnya. Ya, jadi format diskusi malam ini akan dibagi menjadi 2 ronde. Nah, kita mulai dengan round pertama. Ronde pertama. Nah, untuk round pertama ini kita akan membahas 4 pertanyaan pilihan dari audiens yang sudah kita grouping. Ada 4 dan untuk setiap pertanyaan saya akan mengarahkan ke satu panelis utama terlebih dahulu. Kemudian saya akan membuka kesempatan bagi panelis lain untuk menambahkan. Nah, kita punya waktu sekitar kurang lebihnya eh, setengah 1 jam, kurang lebihnya untuk sesi ini, setengah jam sampai 1 jam. Nah, jadi saya akan jaga waktunya supaya topik ini tetap tersampaikan dengan baik gitu ya. Nah, baik, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Saya akan tanyakan kepada Mas Randy dulu deh. Kita tanya deh ke Mas Randy. Ada pertanyaan nih, Mas Randy, dari partisipan kita, yaitu how do you utilize AI to improve agile process? Nah, kira-kira gimana tuh caranya kalau menurut Mas Randy? Silakan. Oke, oke. Ini pertanyaan pertama udah langsung gong banget ini pertanyaannya. Oke, terima kasih Pinky. Selamat malam semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau Waalaikumsalam terkait warahmatullahi pertanyaan wabarakatuh. tadi, ya kan itu nyambung sekali dengan topik kita. Memang hebat banget milih pertanyaannya Pinky ya, yang susah langsung ke saya. Jadi kalau Mudah-mudahan gak dibenci Mas. Iya, ya. Dan saya yakin ini pertanyaan yang sangat relate sekarang ya, teman-teman semuanya. The so-called AI, apalagi dengan versi-versinya yang mungkin sekarang kita sedang berada di agentic AI, semua AI sudah tidak lagi modelnya generatif, tapi sudah mulai mengarahkan mereka sebagai agent yang mereka berjalan sendiri gitu. Dan ketika dikaitkan dengan agile practices, terutama ke perusahaan-perusahaan yang dia sudah mengadopt agile way of working, entah itu dia menggunakan mungkin majority, terutama di Indonesia, I don't know, mungkin di Singapura juga, mungkin dia Mas Fadli menggunakan Scrum, atau mungkin Kanban, extreme programming, dan lain sebagainya. Terus apa nih yang tersisa gitu ya? Apa yang bisa dioptimalkan, yang bisa dilakukan ketika AI menjadi motor gitu ya dalam implementasinya. Kalau dari saya mungkin di awal lebih men-triggernya adalah kalau saya balik lagi ke salah satu materi pelajaran saya dulu waktu kuliah gitu, dan saya belajar juga waktu saya belajar mengambil professional Scrum Master. Salah seorang bapak modern manajemen ya, Peter Drucker, itu dia mendefinisikan antara being effective dan being efficient. Singkatnya, artificial intelligence, the so-called agentic AI ini, dia akan sangat amat membuat efisiensi ini lebih cepat. Efisiensi ini kita bicara terkait tentang
speed, terkait tentang kecepatan dalam menghasilkan informasi, dalam mengenerate insights, terutama misalkan teman-teman di sini sebagai Scrum Master, slash atau sebagai seorang Agile Coach, mungkin kalau sekarang istilahnya sudah mulai beragam ya di market gitu ya, istilah menjalankan peran itu. Jadi apapun istilahnya, secara nama, salah satu output yang kita bisa berikan ke tim, salah satunya adalah memberikan uh, empiricism insight gitu ya, berdasarkan dari bagaimana performa tim dalam sprint ke belakang seperti apa, dalam 1 bulan terakhir, dalam 1 kuartal terakhir. Kemudian kita berikan ke tim. Pada saat itu mungkin kita banyak menggunakan berbagai macam tools, entah itu saya boleh nyebut nama tools kan, apa kan? Siapa tahu nanti sponsor kan, siapa tahu gitu ya. Karena kita menggunakan Jira atau mungkin apapun toolsnya gitu ya, sehingga kita harus menggunakan mengenerate sesuatu, bisa jadi masih manual, it takes hours and days untuk bisa mengenerate itu. Sekarang in seconds, in minutes kita bisa langsung dapetin itu gitu ya. Dan itu bentuknya dashboard dan lain sebagainya. Sehingga saya awal yang saya sampaikan adalah ketika sebagai seorang, terutama sebagai seorang yang menjalankan atau menurture way of working agility di perusahaan, ataupun para development team ya, atau developers di dalam tim agile tersebut, kalau kita apa istilahnya apple to apple menyaingi AI, we will never get win gitu. Kita nggak akan bisa menyaingi AI in term of speed, in term of efficiency. Namun yang kita bisa quote unquote bisa compete at least sampai hari ini atau besok, itu adalah terkait tentang effectiveness, efektivitasnya gitu. Kalau saya refer ke Peter Drucker, bukan perspektif saya, tapi yang saya ambil dari Peter Drucker, efektif itu adalah terkait tentang apakah kita melakukan sesuatu yang benar gitu, doing the right things, bukan doing the things right. Karena doing the things right itu sudah di backup oleh all those AI itu gitu. Jadi fokus kita di agile practices buat teman-teman yang mungkin ya baik itu di across industry, teman-teman ketika sudah mendengarkan AI itu lebih ke utamanya sekarang kita adalah apakah kita menggunakan AI secara efektif. Apakah kita sudah menggunakan investasi dari perusahaan, sudah oke, setiap karyawan mendapatkan premium package, premium access buat Claude misalkan, atau mungkin ChatGPT dan segala macamnya, apakah kita sudah menggunakan itu seefektif mungkin gitu. Jadi itu pertanyaan yang menarik buat kita capture gitu ya, yang itu bisa jadi area yang masih bisa dibilang green area buat kita as a human for agile practices untuk mengimplementasikan AI ini di tim kita kayak gitu. Saya di awal itu dulu, yang lain bapak-bapak ini yang melanjutkan. Dari saya itu dulu, Prof. Baik, dari Mas Randy. Kalau dari bapak-bapak yang lain nih, panelis kita ada yang mau menambahkan mungkin? Mungkin kalau dari sisi saya ya, kalau ngelihat dari kesemuanya ketika kita mau lihat dari sisi agility, kebetulan juga saya juga pegang posisi di product management ya. Arahnya sudah ke arah sana. Ketika kita bicara tentang AI, maka ketika kita bangun produk dengan AI, maka AI itu bisa mendukung product discovery gitu ya. Ada customer feedback, analisis, kemudian personal development gitu ya. Mereka juga bisa melakukan market scanning, kemudian generate hypothesis gitu ya. Kemudian di luar itu mereka juga bisa melakukan planning, bisa support kita di planning gitu ya, prepare backlog, story decomposition, kemudian juga risk identification, kemudian juga lanjut dengan analisis terhadap dependensi produk kita. Next, masuk ke fase delivery, maka kita sudah lihat ya, dengan adanya, apalagi sekarang udah terkenal dengan istilah vibe coding gitu ya, AI itu bisa jadi coding assistance kita. Kemudian mulai bisa bantu kita shift left security testing itu dari awal. Jadi automated testing itu bisa dibantu sama AI. Mereka generate test script-nya, mereka generate resultnya harus seperti apa. Kemudian mereka bisa bantu, AI itu bisa bantu dokumentasi dan bahkan sampai ke technical troubleshooting. Kemudian next dengan fase daily coordination, mungkin sprint daily gitu ya, meeting summaries,
AI juga udah bisa gitu ya. Kemudian nanti setiap action yang akan dijalani juga bisa dibantu tracking, blokernya juga bisa kelihatan di situ. Dan yang terakhir ketika sudah masuk ke fase review sama retrospektif, maka kita bisa ngelihat nih lewat AI itu delivery pattern analisisnya seperti apa. Kemudian masuk ke root cause exploration sama follow up monitoring. Sehingga semua fase development product kalau menggunakan apa namanya agile framework itu sudah bisa bisa ya tadi seperti yang dikatakan sama Mas Randy sudah lebih cepat lah. Tapi jangan apa namanya juga jangan sampai kita terlena ya karena yang saat ini orang itu sering lupa apakah pekerjaan saya nanti terganggu sama adanya AI gitu ya atau tergantikan dengan adanya AI yang selama ini itu tantangannya ya. Yang selama ini muncul kekhawatiran, ketakutan dari teman-teman sekalian adalah nanti pekerjaan saya digantikan sama AI nih. Yang tadinya apa namanya mungkin jadi Scrum Master dan sebagainya. Ada satu hal yang AI itu saat ini masih belum bisa eh, memegangnya gitu ya, yaitu accountability. Makanya menjadi Scrum Master itu masih tetap ada. Jadi Scrum Master tetap tetap ada. Yang ada adalah evolusinya gitu, evolusi activity-nya, kemudian bagaimana bisa itu speed up proses. Mungkin dari saya itu ya. Baik, sangat menjawab ya. Mungkin kalau dari para peserta, apakah ada yang mau bertanya nih ke para panelis kita terkait pertanyaan ini? Apakah ada? Kalau ada, boleh langsung raise hand aja ya. Atau boleh langsung on mic aja nih kalau ada yang mau bertanya nih dari partisipan kita nih. Di sini kuliah totalnya ada 30 peserta nih. Ada 30 peserta. Adakah yang ingin bertanya? Atau mungkin juga boleh sharing dari teman-teman gitu ya di perusahaannya Iya, masing-masing. How do you guys utilize it currently? Itu mungkin boleh juga Boleh. teman-teman. iya. Jadi kita ngobrol santai aja gitu di sini. Oke. Mungkin kita Apakah lanjut ada? dari pertanyaan selanjutnya kali ya. Kan ini. Boleh. Karena belum ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari partisipan ada pertanyaan apa? How to learn faster using AI. Nah, ini mungkin bisa menjawab juga kayak AI utilization untuk belajar, how AI helps in my current job. Mungkin bisa dibantu jawab dari Mas Haridra mungkin. Oke, thank you Pinky. Jadi berasa banget ya belajar dengan AI dengan dibanding mungkin cara belajar yang tradisional. Biasanya kan kita belajar itu kan ada kurikulumnya, ada mungkin modulnya atau silabusnya gitu ya, panjang ya, dari depan sampai belakang gitu. Nah, satu cara yang cukup mungkin praktikal teman-teman bisa langsung coba gitu ya. Eh, Beberapa waktu lalu saya diskusi dengan teman kantor gimana sih cara kerja cara belajar AI, spesifik dia belajar AI. Ya udah langsung mulai aja gitu, langsung mulai dengan use case, langsung mulai dengan real problem gitu. Jadi nggak usah nyari kurikulum, nggak usah nyari syllabus, mulai aja dengan real problem. Dari situ kita bisa apa namanya engage dengan AI, brainstorm segala macam. Di satu sisi, ya itu akan lebih cepat. Kita bisa langsung jump in ke answer, jump in ke analisa, jump in ke insight. Bahkan cukup dengan satu pertanyaan pun kita bisa langsung dapat summary kayak kita punya beberapa jurnalis yang nyariin informasi ke sana sini buat kita dalam hitungan menit gitu. Satu itu iya, tapi di sisi lain mastery dalam sesuatu itu kan memang nggak akan bisa dapat dengan jawaban yang instan ya. Nah, jadi kembali aja ke teman-teman masing-masing. Kebutuhan teman-teman seperti apa? Bisa jadi memang decision maker sekarang kan nggak punya waktu untuk belajar dulu deh. Aku harus memutuskan bisnis, oke, kuliah dulu 2 tahun gitu. Kan nggak ada cukup waktu. Dengan itu bisa sangat cepat. Jadi kalau bicara seberapa cepat bisa belajar akan sangat cepat. Tapi balik lagi, ketika memang kebutuhannya teman-teman ingin mastery sesuatu, bukan berarti nggak bisa dengan AI, tapi iterasinya harus lebih panjang, harus lebih dalam. Misalkan, oke, sekali dapat insight, coba bisa ditelaah kembali. Jawaban ini kira-kira sesuai nggak dengan apa yang
menurut teman-teman benar gitu. Kalau kalau ada yang janggal, ada yang kurang tepat, nah itu teman-teman bisa gali lebih dalam. Jadi instead of kita belajar misalkan 10 item, 10-10-nya kita pelajari, enggak, kita bisa langsung minta AI summarize dari 10 item ini mana sih gap antara pemahaman kita dengan apa yang disampaikan AI. Nah, kita bisa gali lebih dalam di situ. Jadi untuk mastery teman-teman bisa langsung fokus ke area-area yang ada gap, tapi untuk instantly mencapai ke jawaban juga itu bisa gitu. Dan teman-teman perlu hati-hati. Kalau kita terbiasa instan dapat jawaban, kadang-kala masterynya ini justru akan hilang. Jadi kembali lagi ke kebutuhan teman-teman. Mungkin dari saya itu, Pinky. Teman-teman mungkin mau nambahin. Ya, mungkin saya tambahin juga jadi kemarin itu ada teman saya yang nanya, kita lagi jalan nih, Jakarta kan macet ya, saya kebetulan lagi di Jakarta sekarang. Jadi kita mau makan malam sambil di jalan gitu, nanya-nanya, Mas, nggak pusing gitu, lagi coding-coding di jalan gitu kan. Dia bilang, ya enggak kan kita dibantuin sama AI nih codingnya, jadi enak gitu. Terus, ngapain sih Mas, dia nanya gitu. Saya bilang, saya lagi ini transfer otak saya ke AI. Gimana caranya? Ya itu, saya buat modelnya gitu kan, jadi saya train modelnya, knowledge saya masukin gitu. Nah, terus tanya kenapa kayak gitu kan? Ya simple, kalau AI gua, oke AI gua namanya Rin, gua buat personanya gitu ya. Kalau dia mengerti gua, proses learning gua juga lebih cepat karena dia itu fokus ke apa yang saya konteksnya gitu. Kalau kita bicara technical dikit itu vector space-nya udah dibuat gitu loh. Konteksnya udah dibuat, vector space-nya udah dibuat, akhirnya mudah buat menyesuaikan proses pembelajaran kita ke titik tertentu gitu. Jadi misalnya ya, anggaplah Mas Nusli ini dokter gitu. Nah, kalau kita nggak buat personanya Mas Rusli di AI sebagai seorang dokter, nah itu bisa jadi Mas Rusli nanya ke satu pertanyaan tentang apa medis gitu ya, itu bisa kemana-mana gitu loh jawabnya. Bisa jadi jawabannya seorang, misalnya Mas Rusli anggaplah seorang dokter anak, bisa jadi jawabannya ke dokter hewan gitu loh. Wah, parah tuh. Nah, tapi kan AI bilang kan sama-sama dokter gitu kan. Betul, betul. Vector space-nya benar dokter. Jadi maksudnya, in summary, untuk bisa belajar cepat dengan menggunakan AI itu pertama saya sarankan, ini praktikal dan saya sudah lakukan sendiri adalah kita train dia untuk mengetahui kita dulu gitu. Itu aja sih dari saya. Menarik ya. Jadi untuk belajar AI lebih cepat, kita harus train AI-nya dulu bahkan. Train AI-nya biar mereka mengerti kita. Nah, kayak gitu caranya. Mungkin dari partisipan ada yang mau bertanya? Dari partisipan kita? Iya, Silakan langsung menarik nih. on mic aja, karena ini menarik nih. Menarik nih. Soalnya apa? Buat yang Biasanya kan kebanyakan kan kita teman-teman saya pakai AI, saya tahu saya di Singapura itu malah buang-buang token chatting gitu. Yang mentang-mentang lu pakai yang premium license, lu nanya macam-macam gitu. Gimana hari ini gitu. Gue bilang lu kenapa ngobrol sama AI? Lu ngobrol aja sama gua gitu loh. Yang ada curhat juga tuh Jadi sama ya curhat. curhat AI. juga tuh. Itu sering banget tuh. Wah, Terlalu nyaman ya, menarik. Mas Badri. Dari teman-teman ayo nih, teman-teman pada ini. Mudah-mudahan udah pada makan malam dong ya. Jadi bisa Oh nanya iya gitu. nih, lupa. Lupa ya aku tanya ini ya, teman-teman sudah makan malam apa belum? Jangan-jangan di belakang nih pada lagi vibe coding semua nih, sebentar satu modul lagi nih. Pokoknya, pokoknya dibawa santai aja ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang langsung penasaran atau mau langsung motong, boleh langsung on mic aja atau raise hand aja buat tanya lebih lanjut ya. Mumpung ada keempat panelis kita yang sangat luar biasa nih di bidang AI terutama nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Pertanyaan selanjutnya apa sih? How do we stay relevant in the AI era? Gimana sih caranya biar kita tetap relevan di eranya AI sekarang ini nih? Mungkin kita tanya ke Pak Fadli, mungkin boleh bantu jawab.
Iya, oke, mungkin saya cerita dikit ya kondisi di Singapura ya. Ini saya I don't like to sugarcoat things ya. Jadi di Singapura itu gelombang retrenchment itu udah terjadi, and it's a fact gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang apa orang berpikir itu nggak akan terjadi. Itu akan terjadi. It's a matter of time. Dan karena pemerintah Singapura itu sudah tahu hal itu akan terjadi, pemerintah di Singapura itu membudgetkan sekitar, saya nggak ingat berapa puluh triliun gitu ya, untuk membuat Singapura itu AI ready. Nah, jadi sebelum AI ready itu sebelumnya beberapa tahun yang lalu ada yang namanya digital ready. Jadi mulai dari generasi muda sampai umur 80 tahun itu bisa pakai smartphone. Nah, sekarang segmennya sama, tapi objektifnya beda. Jadi sekarang AI ready. Nah, pemerintah itu mengeluarkan dana sebesar itu untuk pertama objektifnya untuk memberikan training ke masyarakat di Singapura supaya mereka ngerti AI itu apa sebenarnya. Supaya mereka tahu bahwa apa dampaknya AI. Karena lebih baik kita memberitahukan mereka secara jujur dampak AI ke mereka dibanding mereka nggak tahu tiba-tiba dipecat gitu. Nggak. Nah, terus yang ketiga, yang paling penting lagi bahwa pendidikan tadi itu dibekali ke mereka supaya mereka tahu dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Contoh, saya kasih contoh aja. Ini salah satu contoh dari salah satu kenalan saya. Jadi beliau itu membuat, tahu nggak ini apa sih namanya? Em, Agen tenaga kerja, penyalur tenaga kerja, tahu nggak? Teman-teman ya, Mas Nusli pasti tahu kan ya? Ya, Ya. Jadi biasanya Mas Nusli, kayak Mas rekrutmen Randy, agent gitu ya. iya rekrutmen agent gitu kan? Hmm. Nah, itu dia kan bilang rekrutmen agent itu kan berarti nyalurin orang. Hmm, kalau gitu sekarang kan ini ya, uh, mereka minta cut cost gitu, company. Kalau gitu ya udah saya nyalurin AI agent aja. Jadi marketing orang biasanya manusia marketing dia buat apa namanya marketing agent. Nah setelah itu dia apa tawarin tuh ke perusahaan-perusahaan gitu. Bapak butuh apa? Butuh marketing. Saya ada Pak. Dikasih nama lagi kan? Dikasih nama, dikasih avatar gitu kan? Oh, ini Pak namanya si eh, Boni misalnya. Jago tuh marketingnya. Nah, butuh apa lagi Pak? Butuh procurement, butuh pengadaan. Ini ada nih Pak nih. Namanya siapa gitu, Siska misalnya. Nah, tapi intinya sebenarnya dia membuat dengan pemerintah Singapura itu dengan memberikan informasi dan training itu akhirnya masyarakat melihat peluang apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi how do we stay relevant seperti yang tadi apa namanya disebutkan oleh teman-teman dari panelis tadi bahwa seperti tadi khususnya Mas Randy jangan compete dengan AI gitu loh. Don't compete with AI because you are above, not on the same level. As a human being, you are above the AI. The moment you compete, you lose your value. Itu aja sih dari saya. Saya mau langsung masuk ya. Silakan. Terima kasih Mas Fadli. Iya. Makanya kalau sekarang bisa dibilang kita bergeser ya secara bisnis marketnya. Mungkin kalau sebelumnya kita sangat sangat dense dengan bisnis SaaS gitu ya, software as a service. Sekarang jadi AS ya Pak ya, Mas Fadli. Agent as a service. Jadi itu yang akhirnya kita jual, bukan lagi software gitu ya, udah jadi yang jadi service-nya kita. Nah, saya langsung nyambung ke pertanyaannya, bukan pertanyaan ya, lebih ke kayak Mas Aji ya di chat. Jadi outsourcing juga tenaga kerja di outsource dong gitu ya. Nah, ini menarik kalau, dan saya yakin teman-teman juga sangat familiar ini. Pertanyaan yang lebih basic lagi adalah
aktivitas apa, role apa, pekerjaan apa yang bisa jadi in seconds sangat mudah untuk disubstitute oleh AI. Salah satunya adalah pastinya aktivitas-aktivitas yang modelnya administratif, sesuatu eh, yang membutuhkan aktivitas atau operasional yang dilakukan setiap hari dan itu seterusnya seperti itu, tidak ada perubahan, tidak ada kreativitas dan segala macam. Repetitif ya. Contoh kalau misalkan di Iya. enterprises ya, misalkan kayak customer support, mungkin kalau di bidang kita bicara di tech gitu ya, mungkin terkait operationsnya, bisa jadi kita menggunakan AI itu untuk bisa menjalankan itu bahkan lebih efisien tadi gitu kan, bahkan lebih cepat kayak gitu. Nah, terus bagaimana, apakah benar kita dari sisi human-nya, tenaga kerjanya itu di outsource juga kayak gitu? Saya boleh nge-refer salah satu buku yang dari penulis Daniel Kahneman, judul bukunya Thinking Fast and Slow. Teman-teman pernah baca ya, mungkin atau belum atau pernah dengar. In short, di bukunya Daniel Kahneman ini, salah satu penerima Nobel juga gitu ya. In our human being, saya dan teman-teman juga di sini, kita memiliki dua sistem kerja yang berbeda gitu ya, sistem 1, sistem 2 gitu ya. Singkatnya, sistem 1 itu yang men-trigger kita, our human brain, ketika melakukan sesuatu, kita tuh berpikir secara instan. Atau bahasa lainnya nggak usah mikir, kita langsung dikerjain Refleks aja lah ya. gitu ya. Iya betul, autonomous gitu ya. Contohnya apa? Nyetir mobil misalkan gitu ya. Bisa dibayangkan, ya ini terutama kalau yang sudah terbiasa ya, yang sudah terbiasa keseharian teman-teman ketika berangkat ke kantor menggunakan mobil. Gak harus mobil lah, kendaraan motor dan segala macam. Bisa dibayangkan ketika kita setiap meter dipikir gitu, oke ini saya harus belok kanan berarti kaki diangkat, misalkan tangannya buat, ya itu tergantung dia otomatis atau manual gitu ya, berarti saya harus ke kiri ke kanan buat masuk gigi 3. Nah itu udah keburu ditatetot sama mobil belakang gitu ya. Jadi sistem 1 itu yang mungkin tanpa harus mikir pun karena dia sudah mengeksekusinya, karena sudah autonomous gitu. Sistem 2 itu adalah bukan cara berpikir, our human brain itu harus sistem lambat ini ya. Sistem lambat artinya itu apa? Bukan lambat artinya slow atau lemot, bukan apa, tapi itu membutuhkan otak kita bekerja untuk melakukan analisa gitu ya. Analytical thoughts gitu. Itu menggunakan sistem 2. Kita semuanya memiliki dua sistem itu, sistem 1 dan sistem 2. Nah, kalau kita disambungin ke AI, sistem apa yang digantikan oleh AI? Sistem 1 atau sistem 2? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti kita harus buka sistem baru lagi, sistem 3. Bikin keran buku baru lagi, Mas. Iya, ada model Oh, iya, deep betul thinking ya. sekarang. Ada deep thinking. Betul juga. Kita Jadi siapin kalau sistem saya 3 lah, berbicara- intuisi. Iya, iya. Jadi kalau balik lagi, karena AI itu karakternya adalah lebih ke yang tadi ya, kecepatan dia untuk bisa cepat untuk apa istilahnya, menangkap ide, memberikan gagasan, masukan. Kalau tadi misalnya Mas Fadil tadi, kalau saya ambil istilahnya menjadikan AI itu sebagai second brain ya, buat kita memastikan pekerjaan kita lebih efektif gitu. Dan juga ujungnya adalah merangkum informasi, insight dan segala macamnya gitu. Dan sangat mungkin AI itu adalah menjalankan sistem satunya kita. Berarti sistem yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah sistem 2. Sistem 2 ini yang mengharuskan kita untuk menggunakan analytical thoughts yang deep, termasuk berpikir dari sisi human side-nya. Bagaimana dampaknya kalau kita mengeksekusi kebijakan ini ke tim kita? Bagaimana dari sisi feeling-nya mereka gitu ya, secara human-nya seperti apa? Itu mungkin tidak bisa mau di-prompt secanggih apapun sama Mas Harin, AI akan selalu setuju sama Mas Harin gitu ya. Tidak akan pernah, saya tidak setuju dengan Mas Harin misalkan gitu ya. They will always put same agreement untuk mendukung apapun prompt yang masuk kayak gitu. Tapi kan tidak selamanya kita seperti itu gitu. Jadi singkatnya
Untuk tenaga kerja aktivitas-aktivitas yang administratif, yes, most probably it is will be substituted. Kalau untuk aktivitas yang harus menggunakan thought process, yang lebih menggunakan empathic feeling ketika kita menghandle tim, ngedevelop tim mereka, produktivitas tim, mungkin produktivitas we can put it as numbers gitu ya. Sesimpel kalau saya dulu dari background industrial engineering gitu ya, sesimpel adalah berapa banyak output dalam satuan waktu. That's it. Kalau kalian menghasilkan sesuatu lebih dari yang seharusnya, you are not productive. Tapi kan tidak sesimpel itu gitu. Pasti ada faktor-faktor lain apa yang membuat tim jadi tidak produktif gitu kan ya. Ya, itu kalau dari saya langsung nyambung tadi ya ke Mas Aji dan ke Mas Hendra ya, hashtag curhat karir lah ya. Tapi saya tertarik nih buat nimpalin statementnya Mas Randy tadi ya. Mungkin AI nggak akan jadi otak kedua kita. Mungkin dia akan jadi otak ketiga dan keempat itu. Dalam artian, dalam dua mode, AI akan bisa expanding atau scaling out both of our brain gitu. Tadi juga Mas Nuzli mention ya, deep thinking pun juga udah bisa disimulate sama AI. Bahkan mereka bisa punya pura-pura berperasaan gitu. Ya, Eh, betul. Kenapa nggak dua kita gunakan AI untuk expand kedua mode kita gitu? Dalam artian sisi refleks kita mungkin sesuatu yang repetitif yang bisa dikatakan nggak usah mikir pakai muscle memory pun cukup. Itu kita bisa duplikasi ke agent-agent yang mungkin less supervisi. Mereka bisa jalan mengerjakan tas-tas yang repetitif itu buat kita. Di sisi lain juga dalam hal deep thinking, dalam hal analytical thinking kita bisa gunakan AI untuk memastikan bahwa satu kita punya awareness yang cukup. Bisa jadi kalau kita mikir sendiri, pengetahuan kita atau mungkin variabel-variabel yang kita ketahui sekarang itu mungkin terbatas. Bisa jadi yang kita ketahui baru 40% dari apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk kita memikirkan atau menganalisa satu masalah gitu. Bisa jadi kita dengan AI ini kita bantu kayak tadi saya sempat mention juga ya, kita jadi punya sekian banyak jurnalis, sekian banyak mungkin quote-unquote mata-mata. Aku butuh informasi ini, coba kamu cari tahu di sana sini. Mereka akan kumpulin informasinya semua dalam seketika. Kalau kita biasanya bikin paper jurnal itu kan bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, mereka hitungan menit itu selesai gitu. Mereka punya satu rangkuman dari sekian banyak. Eh, kita jadi punya cukup source of knowledge untuk kita ambil keputusan. Kuncinya adalah kita yang menentukan directionnya kemana gitu. Mau si otak cepat maupun otak kompleksnya itu tadi, what problem to solve-nya itu kan ada di kita gitu. Dan setelah punya pengetahuan itu ada hasil dibantu dengan AI itu mau kita apakan gitu. Jadi mungkin kita akan bisa lebih banyak waktu untuk decision making, untuk reasoning yang directionnya ini kita mau kemana gitu. Selebihnya otot dan otaknya ya biar dia aja yang kerjain gitu. Mungkin eh, itu tambahan sedikit dari saya. Menarik ya kalau kita bicara tentang relevansi. Ini memang memang bahasan yang cukup hangat ya. Aku ngelihatnya ada tiga ya. Dan kemarin waktu baca Ford itu Ford Motors ya, itu nge-hire kembali senior engineer-nya. Karena apa? Ketika mereka di replace sama AI, di replace sama robot gitu ya, it doesn't work. Gitu. Hmm. Ada puluhan tahun pengalaman yang belum bisa di replace sama AI dan robot gitu loh. Jadi dan saya sebutnya sebagai domain expertise gitu ya. Itu adalah area-area yang di mana itu butuh waktu cukup lama untuk ditransfer ke knowledge-nya ke AI mungkin. Dan kalau misalnya orang mengadopsi, oke sekarang senior engineer ini udah pada tua-tua nih, udah usia udah ada di atas 50 tahun, 60 tahun gitu, dibuang-buangin gitu ya. Padahal itu adalah domain expertise mereka yang di mana Ya. yang tadinya diharapkannya efisien, implementasi AI itu lebih efisien, jadi nggak efisien ujung-ujungnya ya cost-nya lebih tinggi gitu ya. Dan yang sering kali dilupakan ya ketika ketika oh kita masih relevan nggak sih gitu ya. Critical thinking. Kadang-kadang yang membuat kita berjaya gitu ya sebagai manusia adalah kita seringkali mempertanyakan asumsi-asumsi, bener nggak sih gitu. Kita kadang-kadang kalau misalnya kita nggak mempertanyakan asumsi-asumsi yang dikeluarkan sama AI gitu, misalnya ChatGPT atau dari Gemini gitu ya, kita nggak tahu itu halusinasi apa enggak kan. Kalau misalnya kita punya critical thinking, jadi itulah manusianya gitu. Dan yang terakhir yang saya ngerasain sendiri gitu ya, nggak bisa diajak ngopi, dia nggak bisa diajak ngopi-ngopi ke kafe gitu kan.
Kalau misalnya kita mau negosiasi dan sebagainya, Pak, ketemu di kafe, ya oke, kita ngobrol, diskusi gitu kan. Deal. Nggak bisa AI seperti itu gitu loh. Apalagi kalau misalnya diajak main golf gitu kan. Itu lebih repot lagi. Itu adalah human influence yang saat ini masih masih relevan di manusia. Aku nggak tahu nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun yang depan akan datang gitu ya, yang ada main golf sama robot gitu. Tapi where's the fun gitu kan gitu. Itu mungkin dari saya ya. Mungkin ada pertanyaan nih dari Mas Hendra. Hendra Gunawan. Oke, thinking slow di otak kedua manusia ini akan jadi bottleneck di era AI hari ini, ke depannya, atau malah jadi lebih penting ke depannya? Kira-kira gimana nih Wah, menurut para panelis nih? Ada yang mau langsung jawab? Silakan. Jadi gini sebenarnya ya, tadi dari Mas Randy udah sebutin juga. Jadi em, kata kuncinya kan sebenarnya thinking slow itu kan sebenarnya step back and really challenge your perspective. Itulah yang sebenarnya harusnya skills yang kita pakai pada saat kita berinteraksi dengan AI. Jadi kita gunakan otak kita itu bukan di replace, tapi menggunakan otak kita pada saat berinteraksi dengan AI. Praktikalnya ya, kalau saya share sedikit ke teman-teman salah satu tipsnya, saya biasanya menggunakan prompt pada saat saya melakukan riset, saya akan nanya ke AI, challenge your response and then do invert. Ini kata keywordnya, invert. Invert, dibalikin gitu. Satu ronde dia balas. Nah, saya lakukan lagi kedua, challenge again one more round and do invert. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat secara simpel ya, ini adalah bentuk aplikasi dari thinking slow tadi gitu loh. Jadi kita nggak ngambil apa yang respon dari AI first time, kita langsung ngambil, masukin bikin jurnal atau ngapain gitu ya. Kita challenge dia terus gitu. Jadi sebenarnya, in short, untuk menjawab Mas Hendra, itu sebenarnya dari sekarang udah penting. Nggak nunggu minggu depan, nggak nunggu tahun depan, dari sekarang gitu loh makanya. Apalagi beberapa model tadi, sekedar info ini kan praktikalnya saya kan subscribe ke semua model ya, jadi saya bandingin semua. Saya pakai ChatGPT, saya pakai Gemini, saya pakai Claude, saya pakai apa lagi ya, pokoknya semuanya lah. Nah itu mereka masing-masing punya karakter gitu, karakter ya. Nah, ya si ChatGPT itu sering terakhir ini nggak tahu ini model terakhir ini sering berubah pikiran gitu loh. Dia bilang Galau, gini, galau. galau gitu kan kayak tadi bilang gini, gua bilangin gitu kan, kenapa lu bilang gini? Ini kalimat lu gua screenshot, lu tadi bilang gini gitu loh. Kenapa sekarang lu bilang gini gitu kan? Nah, gua nanya ke Claude, ya itu nggak ini, katanya nggak konsisten gitu. Jadi dia jelasin tentang apa. Tapi intinya sebenarnya saya nggak mau jelas kemana-mana. Tapi intinya sebenarnya bahwa kembali ke apa yang disebut Mas Randy, thinking slow itu lebih ke arah kita sebagai manusianya make untuk interaksi dengan AI, untuk practicality-nya gitu. Itu sih dari saya. Oke, ya. semoga cukup Saya menjawab menambahkan deh. sedikit ya ke Mas Boleh. Fadli. Jadi kalau tadi Mas Hendra, makasih Mas Hendra. Di otak kedua, sebenarnya otaknya manusia tetap satu ya, Mas, itu bukan otak kedua. Otaknya tetap satu. Jadi itu kalau dari di bukunya Mas Hendra yang dari Daniel Kahneman ini lebih ke istilahnya kayak metafora gitu ya, kayak metafor gitu, nggak yang seakan-akan kayak nyata. Oh ada yang ini ada ini dalam otaknya ada dua gitu. Enggak gitu ya. Jadi otaknya tetap satu. Itu lebih ke kalau secara ya ini kayak di luar ini ya, di luar konteks di dunia jalan yang saya pelajari ketika saya sebagai seorang personal trainer itu kan sistem satu dan sistem dua ini terkait tentang seberapa besar load istilahnya itu working memory-nya Mas Hendra. Sistem satu itu membutuhkan working memory atau kapasitas memori di otak kita tuh cenderung em, sedikit. Kenapa sedikit? Karena kita sudah terbiasa melakukannya. Tuh kalau di otak tuh ada dua bagian tuh, bagian amik, ya benar ya, bagian otak amigdala dan basal ganglia kalau salah. Jadi dia itu lebih ke pusat gerakan yang otomatis, nggak usah mikir, sudah dilakukan karena sudah jadi habit. Sistem kedua sebaliknya, itu membutuhkan working memory yang lebih besar, Mas, untuk
agar aktivitas atau tugas ini bisa terselesaikan gitu. Jadi simpelnya sistem 1 itu lebih otonom, sistem 2 itu lebih ke butuh ada kontrol kayak gitu. Sehingga sistem 2 ini itu kalau tadi saya bilang amigdala itu lebih ke area emosi, fight or flight mode gitu ya. Nah, kalau di sistem 2 itu lebih ke prefrontal cortex yang di depan ini yang mengasah tentang logika, terkait tentang analisa, terkait tentang judgment, planning, itu semua di situ tuh. Dan itu di sistem 2. Jadi kalau menyambung ke pertanyaannya, apakah berarti itu menjadi apa tadi istilahnya bottleneck gitu ya? Saya lebih mengembalikan konsep ekonomi dasar yang kita pelajari waktu sekolah, ya sekolah mungkin ya SMA atau mungkin kuliah gitu. Semakin produk itu apa istilahnya ya dibutuhkan, tetapi dia tidak banyak ada di pasar, harganya akan naik atau turun? Hmm. Harganya akan naik gitu. Baik. Berarti, Kayak bensin gitu ya. waduh, nggak tahu sih Pak. Bisa panjang nih, Mas. Antri. Ya, jadi saya lebih angle-nya yang dilihat, Mas Hendra, kalau saya melihatnya berarti sistem 2-nya itu semakin valuable saat ini dibanding dengan sistem yang 1. Apakah sesimpel oke, berarti saya harus ketika ada ini saya langsung praktikal ya, kalau di pekerjaan di kantor gitu ya. Kenapa kok kamu kerjanya kok belum beres? Saya pakai sistem 2 Pak gitu. Misalkan gitu. Saya lagi fokus dulu Pak gitu. Wah, udah diganti Kayak gitu. quotes lagi ya. Oh, kata Randy saya harus pakai sistem 2 gitu. Kata sesi kemarin gitu Pak. Wah, habis saya. Saya nggak diajak lagi. Jadi kalau praktikalnya adalah di konteks sekarang untuk bisa memastikan itu bisa valuable, kita akan sangat membantu kalau yang bagian sistem 1-nya sudah terfulfill dulu. Berarti sesuai topik kita sekarang, hal-hal yang sekiranya bisa kita pakai menggunakan AI, kita pastikan itu ada dulu gitu. Bukan sebaliknya, balik ke pertanyaan ini, bisa jadi malah kita jadi tidak relevan kalau itu gitu ya. Jadi untuk kita bisa tetap relevan, hal-hal yang mungkin membutuhkan sesuatu yang lebih cepat dan itu bisa di backup oleh AI, kita lakukan itu dengan cara apa ya? We have to relearn ya. Gimana sih cara pakai AI? Mungkin klise ya pertanyaannya, gimana cara pakai AI ya? Jadi cara pakai AI itu bukan tanya, halo apa kabarmu? Nggak gitu ya. Sayang tokennya kalau ada Mas Fadli tadi gitu ya. Jadi bisa lebih ke menggali hal-hal yang butuh cepat hasilnya tadi ya, capture insight, itu kita bisa lebih cepat. Nextnya, apakah insight itu doable untuk di tempat kita, di tim kita, di perusahaan kita? Nah, itu sistem 2 yang kita install, which is it is in our human brain. Yang our AIs itu tidak bisa menggantikan itu gitu. Kalau saya ada perspektifnya itu, Mas Hendra, but it's good question. Itu, Nurisa. Oke, sangat menarik dan jawabannya sangat panjang dan sangat daging, Sangat-sangat bulat, enggak ya? sangat daging. Mungkin saya Oke, bisa tambahin dikit ya. Ini kan pertanyaan terakhir Mas Hendra ya. Memang ini pro kontra Mas Hendra. Yang pertanyaan sini kan bisa istilahnya kayak kita kurang pakai otak kita, jadi mengecil otak kita gitu ya. Jadi saya gini, ini memang ada salah satu hasil penelitian juga yang mengatakan bahwa creative thinking kita apabila kita terlalu bergantung pada AI itu bisa berpengaruh, gitu kan? Nah, tapi kita mesti lihat dari segi sini. Saya kasih contoh simpel aja. Saya kasih 2 contoh. Contoh pertama, seorang Scrum Master. Kita ngambil Agile ya sebagai konteks. Seorang Scrum Master atau Agile Coach yang spend time a lot untuk membuat data, ngumpulin data gitu loh, bikin report, gitu kan? Satu. Sama ada Scrum Master, Agile Coach yang menggunakan AI membuat data itu dan dia menggunakan otaknya bukan untuk membuat data, otaknya dia dipakai untuk menganalisa data yang sudah dibuat. Jadi sama-sama menggunakan otak, cuman levelnya beda. Ada level 1, ada level 2. Level 1 itu yang raw data transformation into insights. Itu level 1. Level 2 itu insights interpretation.
ya. Jadi kebanyakan manusia sebelum ada AI, kita banyak waktu kita terbuang untuk membuat insights. Dan insights ini dipakai oleh CEO untuk ngambil decision. Nah, sekarang itu diangkat tuh levelnya. Jadi orang-orang yang semula makan waktu buat PowerPoint, itu diganti AI, terus orang tersebut, kalau memang leadership company-nya itu benar ya, orang tersebut itu dia akan di-elevate untuk membuat decision on their own structure di departemen mereka sendiri gitu loh. Nah, itu konteks Scrum Master tadi. Nah, terus konteks kedua yang sebenarnya yang ingin saya jelaskan lagi adalah bahwa sebenarnya uh, kita yang saya ulangin lagi ya, kita jangan compete dengan AI. Kita jangan compete. Jadi kalau AI memang udah bisa gini ya kita coba lebih gitu. Misalnya saya seorang programmer misalnya. Sebagai agile coach saya juga coding juga biasa. Seorang programmer kita kan biasanya makan waktu banyak tuh buat codingnya. Nah, terus setelah itu kan kita mungkin bisa belajar vibe coding. Jadi programmer yang seharusnya buat makan waktu di coding itu akan elevate ke jadi solution architect misalnya atau bahkan jadi business owner gitu kan. Jadi intinya sebenarnya mungkin Mas Harindra sama Mas Nusli bisa tambahin juga. Jadi intinya sebenarnya bahwa at the end of the day, what do you really want to become? Who do you want to become with this AI? Oke. Aku tertarik di sama ceritanya Mas Fadli. Mungkin ngasih contoh yang kita tarik mundur lah sebelum ada AI gitu ya. Karena tadi dicontohkan dengan otot kalau jaring dilatih jadi lemah ototnya itu valid. Bahkan dilatih pun kita yang dilatih apa itunya akan kenceng, yang lain enggak gitu. Contoh misalkan kita latihan tangan terus kan kakinya jadi kerempeng atau sebaliknya lari terus kakinya kenceng tapi tangannya lemes gitu. Nah, itu sama gitu kayak zaman dulu sebelum ada AI. Kita coding misalkan aku software engineer gitu ya, aku coding sehari-hari coding disuruh bikin apapun aku bisa gitu. Suatu ketika jadi manajer nih, punya tim 10 orang software engineer atau developer. Kamu bikin ini, lalu kita review. Akhirnya apa? Skill coding kita menurun, skill review code-nya kita naik gitu. Sama halnya dengan AI. Sehari-hari Betul. kita coding, kita jago nih. Suatu ketika ada AI, ya quote unquote AI itu adalah tim kita gitu. Kita suruh kamu bikin ini. Skill review kita yang naik. Nah itu sama apa posisi otak kita Ya, area mana yang dilatih, yaitu. Nah yang jadi kunci adalah jangan sampai kita ini sama halnya ya, kayak zaman dulu tradisional manager, kita pasrah aja apapun yang dikasih sama tim kita terima gitu. Akhirnya apa? Suatu ketika hmm. ada bug, ada apa, kita deliver, kita deploy, kita yang kena gitu. Sama, kalau kita pasrah aja sama AI, ya jadinya ujung-ujungnya nanti ada masalah, ada apa, kita yang kena. Karena apa? Accountability tetap ada di kita. Begitu. Kita bisa leverage responsibility-nya, ngerjainnya segala macam, tapi accountability tetap ada di kita gitu. Jadi eh, tergantung gimana reaksi kita ketika berinteraksi dengan AI. Kalau kita pasrah-pasrah aja, nurut-nurut aja sama AI, ya akhirnya akan menurun karena tidak terlatih. Tapi kalau kita ngebiasa kayak tadi, nge-challenge hasilnya, kita review bener-bener ada masalah di mana, ada typo di mana, kita ajarin dia, akhirnya pas skill kita pun juga akan terlatih. Tapi terlatihnya bukan sebagai doers, tapi ya quote-unquote sebagai manager, sebagai leader, kita nge-lead AI kita untuk mengerjakan sesuatu gitu. Ya. Iya, itu menarik ya. Kalau kita bicara tentang, saya ngerasain sendiri kok, ketika pindah posisi aja, pindah posisi, karir shifting dan sebagainya gitu ya. Kita tuh harus siap-siap unlearn apa yang sudah apa namanya yang udah ada dalam benak kita gitu. Kemudian belajar sesuatu yang baru gitu. Nah, saya melihat bahwa mindset serupa itu kita juga harus bisa terapkan ketika kita punya punya anak intern. Kalau kalau saya selalu menganggap AI itu anak intern. Kenapa saya menganggap AI itu anak intern? Karena dia harus saya kasih tahu konteksnya bener detail, baru kerjanya bener. Betul kan? Kalau misalnya kita punya anak magang nih, anak magang gitu kan. Kalau dia nggak dikasih tahu konteksnya secara benar, jalannya juga nggak benar gitu loh. Nah, kita bergeser dari yang tadinya ya tadi kerjaan repetitif, mungkin coding dan sebagainya, atau misalnya administratif task gitu ya. Itu kita ke naik ke level yang kita arsiteknya.
Kita yang mendesain gitu loh. Kita punya anak magang yang sudah makin banyak. Saya punya kawan, dia punya apa namanya agent sekian banyak gitu ya, sampai sebutannya company gitu ya. Jadi karena ada open clock, kemudian ada company gitu kan. Jadi dia bikin struktur apa namanya struktur perusahaan isinya agent semua. Cuman ya gitu katanya dia, kalau tidak dikasih konteksnya secara detail, itu ibarat ini ada perusahaan gede gitu ya, isinya anak intern semua, bubar perusahaan. Gak ada accountability di sana gitu kan. Ini siapa yang ngerjain apa? Nah itu. saya nggak mau invest tuh Mas kalau kayak gitu company-nya. Nah itulah. Jadi saya sepakat ya dengan Mas Hari kemudian Mas Mas Fadli juga ya, bahwa kalau misalnya kita pasrah bongkoan bahasanya ya, kita pasrah banget dengan apa yang AI hasilkan, kita nggak validasi, kemudian kita nggak menanyakan pertanyaan yang lebih baik gitu ya. Kita nggak challenge assumption-nya tadi, yang invert tadi, itu bagus banget itu. Kita nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal dari anak intern yang kita didik gitu. Kurang lebih gitu ya. Makasih banyak. Ini dari Mas Singgi, mungkin pertanyaan kan panjang nih, atau ini mau dikomentarin, atau mungkin Mas Singgi bisa unmute gitu, kayaknya boleh share juga nih perspektifnya Mas Singgi. Mas Singgi Muhammad. Halo, malam Mas Fadli. Iya, malam. Silahkan. Baik. Sebetulnya lebih ke, karena kan sudah beberapa tahun mungkin ya terpapar dengan generative AI ataupun AI yang mulai berkembang sesuai dengan penjelasan dari panelis. Terus tadi beberapa konteks pembicaraan itu mengerucut seperti demand bahwa dengan AI ini kita cenderung lebih cepat gitu. Jadi seperti ada demand tersendiri dengan kata cepat itu gitu. Nah, Iya. sebetulnya aku tuh penasaran lebih ke kembali lagi ke kenapa kita harus cepat ya gitu. Lebih ke situ sih. Jadi, apakah memang sepenting itu kita mendapatkan informasi dengan cepat, terus kita bisa desain sesuatu dengan cepat, atau sebetulnya ini hanya jebakan sementara ketika kita cukup terpuaskan dengan informasi yang cepat ini gitu. Ini lebih ke situ. Apakah memang dengan cepat ini indikasinya bahkan secara mungkin dorongannya secara bisnis akan lebih baik kah? Atau misalnya secara keselamatan diri akan lebih terjaminkah? Itu hal-hal seperti itu. Apakah menjadi value-nya atau ada hal lain yang memang menurut panelis sendiri cepat ini bisa memberikan mungkin hal lain yang memang tidak bisa dicapai sebelumnya dengan tidak adanya AI gitu. Itu sih mungkin ini lebih generik ya, tapi lebih penasaran aja. Beda pengalaman, beda background, beda failure gitu sebelumnya mungkin bisa jadi beda juga dalam penerimaan cepatnya gitu sih. Mungkin dari teman-teman panelis ada yang mau share. Saya ada pendapat, tapi saya mau dengerin dulu dari teman-teman juga. Boleh, Share. boleh Ya. dari saya. Terima kasih rekan saya, Mas Singgi. Buat saya itu bukan generik ya, itu justru the root of paradigma yang harus diekspos ya. Terima kasih Mas Singgi. Kita selalu ngomong AI itu cepat, ya bukan selalu. Ya kita bahas dari tadi awal, kita juga membahas itu. Saya pribadi juga mengekspos itu gitu. Tapi seberapa penting bangetkah kecepatan itu gitu ya? Kalau di pertanyaan tadi definisi cepatnya itu seperti apa? Kalau dari definisi saya, Mas Singgi, definisi cepat itu sesimpel terkait dengan memangkas waktu. Saya ambil contoh praktikal ya, misalkan ketika kita harus membaca requirement, misalkan ya product requirement atau dokumen-dokumen yang mungkin di industri-industri yang sangat highly regulated, ya sebut saja di financial services gitu ya, kita harus membaca ratusan halaman gitu. Dengan kita memakai AI, kita bisa in seconds kita langsung dapat ringkasannya gitu. Yang kedua, yang tadi terkait tentang hal-hal yang administratif yang mungkin itu membutuhkan kemampuan kognisi manusia tidak sebegitu tingginya. Dengan menggunakan AI itu bisa lebih cepat, tidak lagi menunggu waktu 1-2 hari
main days orang gitu misalkan gitu ya, in seconds, in minutes itu bisa langsung keluar. Dan yang ketiga, misalkan kita lagi misalkan ini ya realnya lagi melakukan sprint planning atau bukan sprint planning, lagi refinement, lagi seksi backlog refinement, kita lagi ideasi, mungkin biasanya itu lebih dari sisi tim product owner atau dari sisi tim bisnisnya gitu ya, mengeksplorasi apa lagi nih yang dibutuhkan oleh customer untuk fitur uh, aplikasi kita misalkan. Nah, itu akan mempercepat proses eksplorasi yang mungkin awalnya kita harus membutuhkan uh, saya refresh, yang membutuhkan waktu untuk kita bisa koordinasi dengan across divisions, misalkan ke tim finance, tim marketing, kayak tim customer service-nya, dan segala macam untuk bisa dapetin insight, butuh proses sekian hari. Bisa jadi dengan eksplorasi ini, dengan mereka langsung masukkan input, apa insight yang di sprint sebelumnya atau bulan quarter sebelumnya, itu bisa lebih cepat eksplorasinya. Definisi cepatnya seperti itu. Ya. Dan kenapa kok harus cepat? Bisa jadi tidak hanya terbatas sekarang kita di fase AI ya, bahkan ini juga sebelum AI ini booming the last couple years, karena ya pastinya market sangat cepat mudah berubah gitu ya, customer akan sangat cepat berubah. Itu yang teman-teman saya kan Mas dan teman-teman juga familiar itu, ditambah dengan AI, all the information overload, itu semua semakin men-trigger segala informasi harus segera lebih cepat. Dari sisi competitive landscape-nya di setiap industri, di setiap bisnis, itu membutuhkan speed, itu satu hal. Bahkan kalau ada anekdotnya, itu bukan produk yang paling bagus, tapi produk yang lebih cepat masuk ke pasar, gitu, sehingga dia bisa capture feedback lebih cepat dan dia bisa improve gitu ya. Nah, tapi valid tadi the dark side-nya gitu loh istilahnya gitu ya. Kalau tadi istilahnya complacency trap gitu ya. Itu yang saya terekspos di case sebelumnya. Saya ada case di mana apa yang kita bisa lakukan nih, karena sangat mungkin AI will hallucinate, ya istilahnya berhalusinasi gitu. Sehingga halusinasi konkretnya apa? Misalkan saya menggunakan AI saya, merunning 1, 2, 3 kali, jawabannya benar. Udah top lah pokoknya, sesuai ekspektasi saya gitu ya. Apa yang akan saya cenderung lakukan terhadap percobaan keempat, lima, dan seterusnya? Kira-kira. Saya nggak akan ngelihat lagi, karena saya sudah percaya hasilnya akan bagus. Waktu percobaan running sebelumnya udah bagus kok gitu. Nah, itu yang akhirnya kita perlu memeasure itu. Jadi saya menggunakan AI juga, menggunakan ya waktu itu saya pakai Cloud Code gitu ya, untuk membuat dashboard untuk menghitung berapa persentase ketika AI yang kita gunakan itu kita terima atau tidak. Jadi acceptance rate-nya seperti apa. Kontradiksi dari acceptance rate itu adalah rework. Rework rate-nya seperti apa. Nah, rework rate itu bisa jadi opsinya dua. Apakah memang rework itu memang ya hasilnya itu tidak sesuai yang kita ekspektasi, atau memang AI-nya berhalusinasi. Ini agak teknis ya. Tapi poinnya yang saya mau sampaikan sebenarnya memang pada ujungnya, at the end of the day, kita harus bisa mengukur sesuatu yang dikeluarkan oleh AI. Balik lagi ya, basic understanding bahwa if we cannot measure, we cannot manage gitu. Termasuk ketika kita mengadopsi AI di tim kita, di organisasi kita gitu. Jadi hal konkretnya adalah saya menggunakan matrix, Singgih dan teman-teman. Matrixnya banyak ya. Salah satu referensinya adalah mungkin teman-teman pernah dengar istilah Dora Matrix. Itu yang diadopt dari Google Cloud. Jadi dia ada 4 matrix. Seberapa banyak dia melakukan deployment atau deployment frekuensinya, berapa sering, kemudian lead time for change-nya seberapa lama waktunya, seberapa banyak dia melakukan change failure, dan keempat adalah MTTR, mean time to repair atau mean time to recover. Nah, per tahun ini ada tambahan satu metrik, yaitu rework rate, nyambung yang tadi Mas Singgi.
Ini quite technical. Intinya saya tutup, tapi bukan tutup sesinya ya, tapi opini saya tutup dengan saya kalau nge-refer CEO dari Nvidia, teman-teman pasti sangat familiar dengan ini ya, Jensen Huang, dia bilang AI tidak akan mengalahkan kita as a human being, tapi yang bisa mengalahkan kita adalah sama-sama manusia, tapi dia menggunakan AI gitu. So that's the urgency, kenapa kita perlu membutuhkan tadi definisi cepat tadi untuk kita bisa memastikan kita tetap still relevant tadi gitu ya, terhadap kebutuhan kalau dalam konteks bisnis, market shift, market change itu gitu ya. Saya lagi ini saya ngomong sangat mudah, gampang gitu ya, tapi tidak mudah untuk dieksekusi, apalagi itu butuh buy-in dari manajemen pastinya gitu ya. Baik, Terima baik. kasih banyak nih Mas Randy, Mas Tinggi. Mungkin dari Mas Hari, oke, karena in the interest of time, dari Mas Hari ada yang mau ditambahin atau Mas Nusli, silahkan. Ya udah cukup komprehensif tadi dari Mas Randy. Kalau aku yang lihat ya, mungkin kalau em, gimana sih caranya kita tuh biar tidak kena complacency trap dalam sisi personal ya. Ini berlaku bukan cuma AI. Kita sekarang ngelihat bagaimana kita anak-anak muda sekarang gitu, anak-anak muda, jadi Ya, kerasa tua ya. kita masih muda. Anak-anak muda sekarang Samaran, itu, samaran. Kelahiran 90 Badan boleh kan? menua, jiwa jangan Iya. menua ya. oh iya iya gitu ya. Jadi saya ngelihatnya bahwa orang baca buku saja, di mana kita enjoying our time gitu ya, menelaah. Tadi bener banget itu salah satu seorang sekarang summarize this dokumen gitu ya, nggak lagi baca buku, tapi kita lihat efek dari teknologi yang lain. Apa namanya, IG Reels, TikTok gitu ya, fast moving videos dan short gitu ya. Jadi itu yang bikin dopamin kita itu jadi bikin kita addict gitu loh. Nah, hal yang sama sebenarnya kurang lebih mirip dengan kecepatan itu. Jadi kita tuh kayak jadi nyaman gitu kan. Jadi nyaman. eh, jadi balik lagi ke kita, kalau misalnya kita bicara tentang kecepatan tadi, apakah kenyamanan tersebut kita bisa punya ibaratnya pagar lah ya, agar perusahaan tetap eh, ngecek validitasnya, ada guardrail di sana, governance sama security tetap ada. Makanya ketika bicara tentang AI menghilangkan bottlenecks, enggak juga gitu maksudnya. Karena AI juga menimbulkan bottlenecks baru. Bottlenecks ini di mana? Ada human validation di situ, gitu kan. Kemudian ada regulasi barangkali. Tetapi ketika untuk proses-proses yang kita udah tahu bahwa itu repetitif dan tidak banyak validasi, itu yang dipercepat. Sehingga dengan begitu proses yang tadinya makan waktu lama gitu ya, itu kita bisa bisa outsource-kan ke AI untuk kerja gitu. Maka ketika bicara tentang kadang-kadang orang bilang ya, mau adopsi AI kenapa? Kita mau otomasi semuanya. Hmm. Padahal ketika kita bicara tentang otomasi, yang pertama kali harus dijalankan adalah kita harus mengeliminasi pekerjaan-pekerjaan yang nggak penting, yang nggak perlu dikerjain. Oh ternyata ini juga begini, bisa kita skip gitu ya. Itu diberesin dulu, simplify workflow-nya, baru kita bisa automate yang tersisa. Nah, itu yang akan dipercepat sama AI. Ya mungkin sedikit dari saya gitu ya. Lanjut Mas Fadli. Ya. Oke, jadi saya mungkin mau nambahin ya sebagai closing message terkait dengan kalimat kenapa sih mesti cepat gitu loh. Itu saya sempat mikir sebentar gitu ya. Bahwa sebenarnya kadang kita sebagai orang tua, saya ngambil dari sisi pribadi aja dulu ya. Kita sebagai orang tua waktu itu cepat banget gitu. Karena kita terlalu sibuk sama pekerjaan kita. Kadang kita nggak spend enough time dengan kids kita, with our family, gitu kan. And this AI is creating the same situation. Karena kita terbiasa dengan cepat, 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 cepat. Jadi kita nggak, jadi kita nggak present gitu loh. Kita nggak berada di saat ini gitu. We always want to be in the future, bukan saat ini.
Tapi orang-orang di sekitar kita itu butuh kita di saat ini. Ini yang implikasi dari AI juga. So how do we become human? Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, who do you want to become at the end of the day? Okay? Because your family needs you, your loved ones needs you, and they need you now. They don't need you in the future, maybe because they will grow up. Okay. So use AI so you can make time for your family. I think that's all for me. Thank you so much. Oke, terima kasih Mas Randy, Mas Arin, Mas Zazli, dan Mas Fatih. Saya berterima kasih Kelas juga. dulu, anak udah tidur. Dalam ini, dalam ini. Ingetan sama parenting nih, jadi. Iya, ditepuk tangan sih pas banget ya Mas. Jago banget. Ya, bener, Iya, bener, tapi bener. benar. Make time-nya itu sih, jadi possibilities-nya untuk memberikan waktu 24 jam ini lebih pendek dalam mendapatkan informasi sesuatu, sisanya itu jadi lebih bisa di-spend untuk yang in reality saat ini dibutuhkan untuk bareng kita. Iya. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin Pinky silahkan closingnya. Wah, luar biasa ya. Pembahasannya sangat dalam dan luar biasa. Oke, jadi kita lanjut ya untuk ke next. Nah, jadi sebenarnya Agile didn't die, it graduated. Agile itu nggak mati atau ditinggalin, tapi naik level menjadi sesuatu yang lebih personal. Nah, bisa dilihat dari grafik ini. Nah, ada grafik naik dan ada turun. Ada Agile as a role dan ada Agile as skill. Bisa dilihat kalau Agile as role atau yang warna biru itu menurun dari 2020 sampai ke 2030. Dari angka 54, kita bisa lihat di sini, 54 turun ke 41 di 2030. Itu kurang lebih estimasinya akan menurun Agile as a role. Namun maksudnya itu apa? Karena majunya AI, banyak role Agile yang bisa jadi yang kemungkinan digantikan dengan AI, sehingga Scrum Master atau Agile bisa jadi kehilangan pekerjaan. Nah, kalau dari garis orange atau garis kuning ini atau Agile as skill itu terus meningkat dari tahun 2020 dan kemungkinan bisa akan meningkat sampai 2030. Dari awal angka 22 dan kemungkinan di 2030 bisa naik jadi 55. Nah, maksudnya itu apa? Kenapa dia bisa naik? Jadi maksudnya adalah agile semakin menjadi skill yang harus dimiliki semua orang, bukan cuma tugas satu role aja. Nah, jadi contohnya semua agile skill seperti collaboration, coaching, dan konsep iterasi itu harus dipahami dan dimengerti oleh semua role. Seperti itu. Nah, dari panel discussion kita kali ini, kita ada mengambil beberapa key message. Nah, seperti apa? Ada 3 key message. Pertama itu knowledge is becoming cheaper, judgment is valuable. Maksudnya apa nih? Maksudnya pengetahuan itu akan semakin murah dan mudah diakses. Kita bisa cari di AI, kita tinggal ketik aja, AI bisa langsung keluarin. Tapi kemampuan untuk menilai, mengambil keputusan yang tepat itu justru yang makin berharga. Jadi seperti yang tadi dibilang, kita nggak bisa ambil datanya itu mentah-mentah. Nah, kita harus lebih lagi menilai hasilnya lebih lagi gitu. Kemudian untuk next key message-nya ada apa nih? Don't compete with AI, learn to orchestrate it. Nah, itu dari tadi udah diulang-ulang terus sama panelis kita, yaitu jangan compete with AI. Tapi kita harus bersinergi, jalan bareng-bareng gitu loh. Kita harus belajar untuk mengorkestrasi AI, jadiin AI itu sebagai alat kerja untuk kita, bukan sesuatu yang kita lawan. Jadi kita harus jalan bareng-bareng nih sama AI seperti itu, supaya kita bisa menjalani pekerjaan kita juga dibantu dengan AI. Nah, kemudian yang terakhir, AI won't replace people, but people who use AI effectively may outperform those who don't. Nah, ini dalam banget nih. Ini paling mantap nih. Kenapa?
AI won't replace people. AI itu nggak bakal gantiin manusia loh, tapi orang yang bisa atau ngerti memanfaatkan AI dengan efektif, nah itu kemungkinan besar orang itulah yang akan ngalahin kita kalau kita nggak ngerti penggunaan AI. Nah, makanya dari itu kita harus belajar menggunakan AI, kita harus paham gitu. Nah, jadi apa sih sebelum kita menutup sesi malam ini, saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana nih. What do you really want in your life? Apa sih yang kalian ingin capai di dalam hidup ini sebenarnya? Di era teknologi yang makin canggih, semua teknologi baru, semua perubahan, kita tuh dituntut untuk terus belajar. Tapi pertanyaan ini tetap relevan karena pada akhirnya teknologi hanyalah alat yang menentukan arah adalah diri kita sendiri. Gitu. Nah, makanya oleh karena itu kita dari Agility ingin membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengerti AI melalui training kita, yaitu training dari Agility, yaitu Transforming Work Through AI. Nah, buat Bapak Ibu Saudara semuanya, buat yang ingin mendalami tentang AI, kami bisa bantu. Dan untuk training ini, kalian bisa mendapatkan juga certification. Nah, ini untuk certification program, kalian bisa dapatkan Certified AI Foundation Professional Abbreviation dari Agility. Jadi untuk training ini akan ada 3 modul, akan ada 3 modul. Pertama itu membahas tentang AI dan Generative AI Foundation atau secara fundamentalnya AI. Kemudian di modul 2 akan belajar tentang Large Language Model atau LLM. Kemudian di modul 3 akan ada Prompt Engineering for Real World. Nah, untuk training ini kemungkinan akan diadakan pada 1 Agustus dan ini full day training. Jadi dan akan dilaksanakan by Zoom. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang tertarik untuk mengikuti dan mengikuti certification program ini, silakan langsung scan aja untuk register atau nanti bisa hubungin Agility lebih lanjut untuk menanyakan tentang training ini. Nah,